Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Masya Allah, adem banget ya dengarnya lantunan ayat suci ini. Wal arda wada'aha lil anam. Pejuang Langit, padahal 13 tahun lalu Rizky nggak bisa ngaji sama sekali loh. Jauh dari Allah, suka main band, hidup di jalanan, sibuk sama duniawi. Tapi Allah Maha Pengampun. Dia ditarik balik, dikasih hidayah, perlahan belajar Quran dari nol. Sampai sekarang, Masya Allah, jadi pejuang langit. Ngajinya bukan cuma indah, tapi juga menyentuh hati. Pejuang Langit, siapa bilang hijrah itu harus penuh luka, air mata, atau ujian yang berat? Gak selalu kok, kadang hidayah datang lewat cara yang manis. Allah memberi cahaya lewat sosok wanita soleha, lembut, sabar, dan jadi jalan kebaikan buat Rizky kembali ke jalannya. Dan yang bikin saya takjub nih pejuang langit, Intan ini tumbuh dari keluarga agamis. Ilmu agamanya kuat sejak kecil, tapi dia nggak milih pasangan yang sempurna. Dia milih Rizky, yang dulu hidupnya gelap, gak bisa ngaji, suka mabuk dan hidup di jalan. Waktu saya bersiap-siap nih di backstage di halaman, lalu saya lihat ada Masya Allah sosok perempuan yang berhijab ya, yang kerudungnya panjang. Dia membawa anak-anak punk untuk manggung di tempat itu juga. Waktu itu ada acara konser religi. Lalu saya dari kejauhan lihat, Masya Allah, seandainya nanti calon istri saya perempuan seperti dia. Masya Allah. Itu doa ya? Itu betul. Wah. Dan langsung saya targetkan pada saat itu. Ya Allah. Lalu saya ketemu nih sama teman saya, namanya Diana. Diana sini, itu ada cewek yang kerudung merah itu siapa? Lalu kakaknya ini bilang, kan itu teman saya. Ya. Ki, dia adik saya. Ya Allah. Adik kandung? Adik kandung Teh Diana ternyata. Teh Diana itu murid biola saya. Pejuang Langit, Rizky yang dulunya dikenal garang, suka berantem dan jauh dari agama, bisa berubah saat dia bertemu wanita soleha yang lembut. Tapi sempat terpikir dirinya nggak pantas buat Intan. Anehnya justru dari situ langkah kakinya terasa seperti dituntun. Dan di pertemuan kedua yang nggak disangka, Rizky nekat ngajak ta'aruf. Mama tuh nggak nanya gaji sama sekali, Ya. kerjanya apa, gaji berapa, berani bawa uang berapa, enggak. Enggak. Pokoknya cuma nekankan ke aku, pertama itu ngaji, punya guru ngaji, yang kedua berhenti merokok. Singkat cerita nih, saya sudah diterima sama mamahnya. Alhamdulillah, Intan pun istri saya waktu itu sudah siap, dan saya meyakinkan dia sekali lagi. Ya. Kata saya jarang sholat, bahkan saya terbawa pergaulan dan yang lainnya lah. Intinya bukan orang baik, bukan orang yang ahli ibadah, ngaji Quran pun nggak bisa, kata saya. Kata saya, yakinkan lagi, apakah yakin menerima saya sebagai calon suami? Menerima dia jauh lebih banyak gitu ya, ladang pahalanya dibanding mungkin yang lain gitu. Terus ngelihat keyakinan dia tuh bikin aku lebih yakin lagi, oh mungkin jalan dakwahku gitu, pahalaku ya ada di sini gitu. Allahu Akbar, siapa sangka pernikahan 13 tahun lalu jadi awal hijrah Rizky. Baru sebulan nikah, langsung ninggalin semua dunia kelamnya. Gak lagi mikirin kebebasan duniawi. Yang dipikirkan cuma satu, kembali ke Allah. Kerja belum ada, rezeki belum jelas, tapi Intan gak ragu. Malah dukung suaminya belajar ngaji, ikut pengajian, cari ilmu bareng-bareng. Ini yang namanya istri soleha yang dibilang guru saya. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita, istri yang soleha. Bu Maria, jadi Kang Rizky datang malah disuruh belajar Al-Quran. Dan Bu Maria yang daftarin. Ya, saya daftarin.
saya daftarin karena saya kalau dia kan malu ya, kalau malu dan memang belum kenal. Dan karena dia pergaulannya kan nggak dengan orang kayak gitu tadinya, dengan orang musik, dengan orang maaf jalanan gitu ya. Tapi saya nggak tahu tuh latar belakang seperti itu, nggak. Cuman saya bilang mau ngaji nggak gitu. Mungkin dia bilang dalam hatinya nggak tahu. Pejuang Langit, sebagai orang tua, Maria pengen dapat calon menantu yang soleh, siap lahir batin. Di usianya 18 tahun, Intan sebenarnya udah banyak yang melamar. Dari pejabat sampai pengusaha. Tapi yang bikin Maria luluh bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, justru Rizky, yang waktu itu bahkan belum bisa ngaji. Tapi Maria bisa lihat satu hal, niat. Niat Rizky buat berubah, buat jadi imam, buat jadi pemimpin yang benar-benar belajar dari nol. Saat Maria kasih satu syarat belajar ngaji buat nikah sama Intan, Rizky benar-benar komitmen dan bisa membuktikan. Masya Allah, luar biasa ya Pejuang Langit. Intan, jadi kan pada saat mengenalkan Kang Rizky kepada ibu itu nggak semua ceritanya dibuka ya? Nggak. Banyak yang ditutup-tutupi juga. Banyak. Tapi pada saat itu ada ketakutan nggak? Kalau misalnya nih perkawinan tidak terjadi, malah dosa terhadap ibu. Pasti ada ya, takut ada kayak gitu. Terus meyakinkan diri sendiri juga sebetulnya lumayan berjuang gitu. Kayak aduh bisa nggak ya dia berubah, aduh bisa nggak ya ngikutin lingkungan kita yang berbeda banget sama lingkungan dia kayak gitu. Tapi ya ngelihat mama yang mama juga yakin gitu, terus ikut yakin juga gitu, kebawa keyakinannya kebawa sama mama gitu. Ngelihat mama pas ketemu pertama sama Abi kan nggak nanya gaji ya. Baik. Terus dianya juga keberaniannya luar biasa gitu, disuruh ke rumah baru 3 kali ketemu tuh langsung dateng gitu ke rumah gitu. Masya Allah. Jadi ya ada doa sih sebetulnya, nguatin hatinya tuh gini, cuman doanya ya Allah kalau memang dia jodohku, dia yang terbaik, lancarkan proses pernikahannya. Tapi kalaupun misalnya dia bukan jodoh yang terbaik, apapun kan bisa terjadi gitu ya sebelum akad gitu. Dan ternyata Allah mudahin gitu, dari mau resepsi tiba-tiba ada yang ngasih diskon gedung, ada yang ngasih sewain kursi gitu, terus dekorasi make up semua tuh ada yang support gitu. Ternyata ya kemudahannya kelihatan dari situ. Pejuang Langit, awalnya ngaji cuma jadi syarat buat nikah, tapi siapa sangka sekarang malah jadi jalur langit buat Rizky. Setiap hari Al-Quran gak pernah lepas dari tangannya. Baca, belajar, mengamalkan, sampai akhirnya jadi pendakwah, ngasih manfaat buat banyak orang. Dan hebatnya lagi, hijrahnya bukan cuma buat diri sendiri, Rizky juga ngajak teman-temannya hijrah bareng. Itu pas zaman jahiliyah ini nih udah kenal sama Kang Rizky? Udah kenal. Beliau juga sama, dulu saya terinspirasi oleh beliau. Gitu. Wah, berbuat nakalnya juga terinspirasi dari beliau? Sama-sama kayaknya. Bareng-bareng? Iya, bareng-bareng. Ya. Bareng-bareng, cuman dia itu hijrahnya lebih duluan. Pas ketemu, pas kajian di mana ya, di masjid besar, ngobrol-ngobrol gimana nih sekarang dikasih tahu baca Al-Quran yang bener tuh kayak gini loh. Oh, berarti Kang Rizky ini tuh ngajakin teman-teman juga Iya, dong? ngajakin teman. Rinas ini jadi saksi hidupnya Rizky. Dulu sama-sama nakal, hidup di dunia musik, jauh dari agama. Tapi semuanya berubah waktu Rinas dengar suara Rizky ngaji. Pelan-pelan belajar, pelan-pelan hijrah, Masya Allah. Kini, Rinas bukan cuma bisa ngaji, tapi jadi imam masjid loh. Ternyata hidayah bisa datang lewat siapa saja Pejuang Langit. Mas Onop, bahkan ini Ustadz Rizky ini udah pernah talaki langsung di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi. Nabawi? Betul, alhamdulillah. Masya Allah. Itu gimana konsepnya, Kang? Itu Masya Allah pada saat umroh pertama, jadi memang ilmu tahsin itu kan harus dites sama ahlinya. Baik. Alhamdulillah di Masjid Nabawi ada ulama Al-Quran yang menerima tes namanya talaki. Baik. Dites, Alhamdulillah, surah Al-Fatihah saya nilainya mumtaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Nah, jadi rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita sudah belajar Al-Fatihah bareng. Kenapa harus semangat belajar membaca Al-Quran? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allahu Akbar. Pejuang langit, dulu Rizky nggak bisa ngaji sama sekali. Baru mulai belajar Iqra di usia 30 tahun. Dan yang ngajarin istrinya sendiri. Masya Allah, yang dulu dianggap kekurangan, sekarang malah jadi kekuatan. Dari huruf ke huruf, dia eja pelan-pelan. Tapi tiap huruf itu bawa berkah. Sekarang, Al-Quran bukan cuma dia baca, tapi juga dia dakwahkan, dibawa kemana-mana, dan dijadikan jalan hidup. Kalau untuk ngajarin imam sendiri, Kang Rizky ini memang rutin juga? Rutin, tanpa dibayar. Tanpa dibayar? Keren. Masya Allah, pejuang langit. Yang penting yang beliau itu, yang diinginkan semangat dari para pesertanya itu, termasuk ibu-ibu itu. Nah, Kang, kalau ini tuh kegiatan apa, Kang? Ini kegiatan bagi-bagi. Jadi setelah ngaji, kita bagi-bagi untuk semua jamaah. Oh, berarti mereka ini nyumbang ya? Sedekah? Ya, sedekah. Dan Masya Allahnya ini prinsip kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Wah, jadi mereka yang mengumpulkan dan mereka membagikan untuk semuanya. Masya Allah. Baik, baik. Tadi kan Kang Rizky sempat bilang berdakwah gratis, nggak dibayar. Betul, Insya Allah. Paling jauh sampai mana, Kang? Saya kalau ke Jawa, apalagi Jakarta, Bandung, dan yang lainnya. Ke daerah Jawa juga. Dan Alhamdulillah juga yang terakhir kemarin kita dakwah ke Jepang. Masya Allah. Ke kota itu Nagoya. Undangan? Itu undangan. Untuk di Masjid Mina, Nagoya. Baik. Oh, ini yang kemarin sempat viral juga ya, masjid yang pertama. Alhamdulillah. Itu Masya Allah, Masjid Mina memang viral. Dan semua pakai biaya sendiri itu ya? Alhamdulillah. Jadi memang prinsip dakwah saya dan teman-teman, bahwa dakwah itu harus perjuangan kita dibuktikan dengan pengorbanan. Baik. Salah satu pengorbanan yang harus kita lakukan itu mengorbankan harta kita untuk dakwah. Jadi dengan dakwah ini Allah bukan mengurangi rezeki mengurangi. Ya? Menambah, alhamdulillah. Malah menambah, Masya Allah. Lalu gimana istri? Nah, istri saya ini sama luar biasa. Bahkan dulu pernah mengorbankan satu mobil Avanza kami untuk membangun majelis pertama di rumah. Alhamdulillah. Dan istri saya sangat mendukung. Pejuang langit, ketulusan Rizky dan niat yang lurus karena Allah mengundang keberkahan langit. Allah benar-benar melancarkan semuanya. Bisnisnya tumbuh, langkahnya dimudahkan, dan rezeki datang dari arah yang gak disangka-sangka. Allahu Akbar. Allah benar-benar menepati janjinya. Siapa yang hijrah karena Allah akan dikasih jalan dan rezeki dari arah yang gak pernah dia kira. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Usia anak saya baru 4 bulan ya, Fatih anak pertama. Alhamdulillah Allah berikan tuh jalur langitnya. Wah, apa nih? Tiba-tiba telepon dari Jakarta, temen nongkrong di Jakarta dulu, kata beliau, bro, lu berangkat ke Jakarta. Gua ada bisnis nih katanya. Akhirnya saya izin ke istri, bahkan pada saat berangkat kita masih ngontrak ya. Pada saat berangkat itu jam 12 malam, Masya Allah pada saat itu kontrakan udah mau habis besok. Besoknya persis? Besok. Ya besok. Dan kita belum ada uang untuk membayarnya. Berangkat ke sana tuh untuk pekerjaan. Iya. Gimana? Pulang bawa hasil dong? Nah, Masya Allah. Waktu itu dan Alhamdulillah. Memang saya selalu bilang istriku adalah pahlawanku. Beliau mendukung dan bahkan nelpon, Abi, selama kamu di Jakarta ikhtiarnya jangan lupa pakai ikhtiar langit juga, banyak membaca Al-Quran. Jadi waktu itu proses hijrah membaca Al-Quran sehari 1 juz sampai 5 juz per hari. Luar biasa. Waktu itu Masya Allah baru 4 bulan di Jakarta, Alhamdulillah langsung Allah berikan kemudahan beli rumah sama mobil baru. Allahu Akbar. Saya jadi ingat janji Allah bagi yang hijrah di jalan Allah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.